Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 3, bab yang kelima mengenai jurnal bearing. Sekarang kita masuk subbab yang ketujuh, yaitu karakteristik jurnal bearing. Nah, koefisien gesek dalam desain bantalan adalah sangat penting karena digunakan untuk menentukan besarnya kerugian daya akibat gesekan bantalan. Nah, hal ini telah ditunjukkan oleh eksperimen bahwa koefisien gesek untuk jurnal bearing yang dilumasi secara penuh adalah fungsi 3 variabel sebagai berikut ini, yaitu Zn per P, D per C, dan L per D. Nah, Z ini itu viskositas absolut. Ya, kalau dalam mekanika fluida itu dinamakan viskositas dinamik. Jadi ada viskositas dinamik dan kinematik. Nah, ini yang Z ini yang dinamik. Satuannya kilogram per meter detik. Kemudian N di sini putaran, kemudian P di sini adalah tekanan bantalan. Zn per P di sini itu dalam teori, kalau di mekanika fluida, karena ini pelumas, ya pelumas itu berada di dalam dua saluran, dua benda yang bergesekan, yaitu antara jurnal bagian dalamnya yang berputar dan bearing yang bagian luarnya. Nah, itu dikenal dengan teori non-dimensional. Itu biasanya pada mekanika fluida itu dibahas pada awal-awal bab. Nah, kemudian D di sini diameter jurnal. Kemudian C di sini clearance, celahnya. Kemudian L di sini panjang jurnal, D tadi diameter. Nah, sehingga koefisien gesek ini merupakan fungsi. Koefisien gesek ini disimbolkan mu. Theta di sini ya merupakan suatu fungsi. Ya, kalau dalam matematika atau kalkulus itu F, ya. F kecil, jadi fungsi. Jadi mu di sini, mu karena tanpa satuan, ya. Maka dia dipengaruhi oleh 3 rumus ini. Zn per P, D per C, dan L per D. Nah, di sini sudah saya jelaskan, ya. Tadi. Nah, kemudian tekanan bantalan di sini itu sama dengan beban jurnal. Beban jurnal berarti beban poros, ya. Karena poros itu masuk ke dalam jurnal. Ya, dimasukkan dalam lubang jurnal. Nah, dibagi dengan L per D. Nah, L sendiri itu panjang jurnalnya, ya, atau panjang bearing sama saja, dikalikan dengan diameter jurnal. Nah, satuan P di sini itu bukan Newton per meter persegi, tapi Newton per milimeter persegi. Jadi rumus ini supaya seimbang, karena kalau Newton per meter persegi nilainya menjadi berbeda, nilainya saja yang berbeda. Jadi Newton per milimeter persegi ini sama dengan megapascal. Kalau Newton per meter persegi itu pascal. Kemudian viskositas absolut di sini dari pelumas, ya, itu satuannya kilogram per meter detik. Jadi semakin besar nilai Z, artinya semakin kental. Ya, semakin kental. Jika dua benda yang dilumasi, ya, di antara dua benda ini, jurnal dan bearing, atau di antara dua permukaan, jika di antara dua permukaan itu ada pelumas, maka jika nilai kekentalannya itu besar, gerakan relatif dari benda yang satu dengan benda yang lain, artinya perbedaan kecepatannya ketika dia bergerak, ya,
karena pelumasnya itu kental, otomatis dia bergeraknya lebih pelan, ya, lebih pelan. Nah, sehingga dibutuhkan waktu di sini itu semakin kecil kalau lebih pelan. Nah, makanya kalau di sini dibagi dengan S-nya di sini semakin kecil, tapi nilai Z-nya semakin besar karena ini S di sini bukan posisinya di atas tapi di bawah. Kemudian koefisien gesek jurnal bearing. Untuk menentukan koefisien gesek jurnal bearing yang dilumasi secara penuh, persamaan berikut oleh Mr. Maikeki didasarkan pada data eksperimen. Jadi ini rumus ini bukan rumus analitis, tapi rumus empiris. Jadi rumus yang didapatkan dari hasil percobaan, yaitu mu sama dengan 33/10⁸ dikalikan Zn per P dikalikan D per C plus K. Nah, di sini Zn ya Z-nya satuannya kilogram per meter sekon dan P di sini Newton per milimeter persegi. Jadi hati-hati mahasiswa kalau nanti satuannya di sini harus dimasukkan di sini. Jangan sampai di sini ini satuannya kilogram dimasukkan Newton. Nah, nanti berbeda nilainya. Kemudian K sendiri faktor koreksi yang besarnya tergantung pada L per D. Ya. Nah, K itu nilainya 0,02 untuk L per D dari 0,75 sampai 2,8. Nah, tabel berikut ini adalah nilai desain untuk jurnal bearing. Jadi, nilai ini didapatkan dari hasil percobaan para peneliti. Nah, ini mesin. Jadi kolomnya ini ada mesin, kemudian bearing yang terpasang pada poros utama, yang terpasang pada crank pin, pena engkol, rise pin, pena pada piston. Nah, gitu ya. Ini rise pin itu artinya pena yang terpasang pada piston. Jadi antara connecting rod dengan piston. Kemudian tekanan bearing maksimumnya ini satuannya Newton per milimeter persegi. Kemudian nilai operasional ya, Z viscositas absolut satuannya kilogram per meter per detik. Kemudian di sini Zn per P-nya, nah, satuan Z dan P sudah ada. Kemudian C per D dan L per D. Nah, ini untuk mendapatkan nilai ini itu tidak main-main. Makanya kadang-kadang orang yang menggunakan rumus saja itu menganggap tidak penting. Padahal untuk mendapatkan ini itu bisa menjadi doktor. Untuk mendapatkan nilai ini saja itu bisa menjadi doktor dan itu diuji secara ilmiah. Nah, ini untuk mesin misalnya pada mesin-mesin mobil dan mesin-mesin pesawat, ya, bantalan yang terpasang pada poros utama itu tekanan kritisnya 5,6 sampai 12. Kemudian viskositas absolutnya yang Z itu 0,007 kg per meter detik. Kemudian Zn per P-nya 2,1, C per D-nya tidak ada, L per D-nya 0,8 sampai 1,8. Jadi itu syarat-syaratnya. Untuk mesin 4 langkah ya, poros utama pada engkol, crank pin, pena pada piston, nah nilainya semua ada. Mesin uap kapal laut, ya, kemudian mesin uap kecepatan rendah dan kecepatan konstan. Di sini semua data ya, mahasiswa tinggal menggunakan saja. Pompa torak, kompresor, jadi kompresor torak. Nah, kemudian mesin uap lokomotif, turbin uap, pompa sentrifugal, motor generator. Nah, ini karena generator ya tidak ada di sini main crank pin dan sebagainya.
Jadi poros yang terpasang, bantalan yang terpasang pada poros rotor. Nah, semuanya di sini mesin tool, mesin perkakas, yaitu poros utama saja, nggak ada cranknya, nggak ada engkolnya, dan seterusnya. Jadi mahasiswa hanya tinggal menggunakan saja. Kemudian tekanan kritis jurnal bearing. Tekanan yang mana lapisan minyak mengalami kerusakan ketika kontak antara logam itu dimulai dinamakan tekanan kritis dari bantalan. Jadi tekanan yang terjadi pada bantalan yang menyebabkan oli itu mengalami kerusakan alias kekentalannya sudah encer banget gitu ya. Jadi sudah tidak layak lagi, yang akan menimbulkan keausan pada permukaan kontak antara jurnal dan bearing. Nah, rumus empirisnya tekanan kritis itu adalah, ini juga dari hasil percobaan, bukan analisa matematika ya. Tekanan kritisnya sama dengan Zn per 4,75 kali 10 pangkat 6 dikalikan D per C kuadrat dikalikan dengan L per D plus L. Ini satuannya Newton per milimeter persegi. Kemudian berikutnya bilangan Sommerfeld. Jadi Mr. Sommerfeld ini menemukan suatu rumus, ya, satu bilangan, ada bilangan Mach, Mr. Mach, Mach number, Reynolds, Mr. Reynolds, ya. Nah, itu watt itu kan nama orang juga, satuan watt. Newton ini nama orang juga. Nah, makanya hurufnya besar karena nama orang. Ya, milimeter ini bukan nama orang, meter itu. Ya, kalau nama orang simbolnya pasti besar. Daya misalnya yang menemukan itu James Watt, ya dia hurufnya besar. Newton, Mr. Newton, ya harus besar. Bilangan Sommerfeld adalah sebuah parameter non-dimensi yang digunakan untuk desain jurnal bearing. Nah, secara matematis ya dapat ditulis Zn per P itu dikalikan D per C kuadrat sama dengan 14,3 kali 10 pangkat 6. Kemudian panas yang dibangkitkan. Panas yang dibangkitkan dalam sebuah jurnal bearing akibat gesekan fluida dan gesekan pada bagian-bagian yang bergerak relatif. Jadi gerak relatif itu ya dua benda yang bergerak itu beda kecepatan, gitu aja. Karena kalau dua benda yang bergerak sama itu nggak bergerak relatif namanya. Karena gerak relatifnya itu sama dengan 0, berarti tidak ada gerak relatif. Jadi dua benda yang bergesekan, jika terjadi perbedaan kecepatan antara benda satu dan benda lain yang bersebelahan itu, yang bergesekan itu, maka terjadi gerak relatif. Kalau dua benda yang bergerak itu sama-sama bergerak, nilainya sama, maka tidak ada gerakan relatif. Jadi antara ban, ya, roda dengan aspal jalan itu kalau aspalnya sama-sama bergerak dengan rodanya nggak ada gerak relatif. Tetapi karena aspalnya diem, rodanya berputar, berarti ada gerak relatif. Contohnya seperti itu. Ya, jurnal dan bearing itu kan terjadi gesekan dan geraknya berbeda. Ya, di bearingnya yang luar itu dia diam, jurnalnya yang di dalam itu dia bergerak. Karena ada gesekan itu otomatis menimbulkan panas. Nah, panas dibangkitkan itulah ya secara matematis disimpulkan G, G-nya ini maksudnya generatif. Generatif itu generator, membangkitkan. Jadi panas yang dibangkitkan. Itu sama dengan mu dikalikan W dikalikan V. Ya, mu-nya itu koefisien gesek, W-nya itu beban pada bantalan, termasuk beban pada poros. Nah, itu rumusnya sama dengan tekanan pada bantalan dikalikan dengan
luasan proyeksi. Luasan proyeksi itu L kalikan D. Tekanan bantalnya P. Kemudian V itu kecepatan linier. Ya, satuannya meter per detik. Kecepatan linier itu sama dengan PDN. D-nya diameter jurnal, N-nya ini putaran dari jurnal itu dibagi dengan 60 karena 6 menit jadikan detik. Karena satuan RPM di sini kan putaran RPM menit kan. Nah, ini dijadikan detik. Dijadikan detik. Nah, ini bagi 60. Tapi ada juga panas yang hilang. Panas dibangkitkan juga panas yang hilang. Karena ada pelumasan itu. Nah, namanya QD, panas yang hilang itu. D-nya disipatit. Disipatit itu panas yang hilang. Dikali sama dengan C dikalikan A ya dikalikan TB min TA, satuannya joule per detik atau watt. Nah, joule ini huruf besar karena apa? Ya, yang menemukan energi itu joule. Yang menemukan daya watt. Nah, C ini panas yang hilang, koefisien panas yang hilang. Ini satuannya ya, watt per meter persegi per derajat Celcius. Kemudian A di sini luas proyeksi itu sama dengan satuannya meter persegi sama dengan L kalikan D. TB ini temperatur dari permukaan bearing. Satuannya derajat Celcius. TA ini temperatur sekeliling. Nah, ini berarti perpindahan panas konveksi antara permukaan benda dengan sekelilingnya. Itu namanya perpindahan panas konveksi. Berikutnya contoh soal. Perhatikan baik-baik. Rancanglah sebuah jurnal bearing untuk pompa sentrifugal dari data berikut ini. Beban pada jurnal itu 20.000 Newton. Nah, itu bebannya itu W di sini 20.000 Newton. Kemudian putaran jurnal 900 RPM, N di sini. Kemudian jenis minyak oli SAE 10. Nah, ini SAE 10 itu SAE South of American Engineer. Jadi perhimpunan insinyur-insinyur Amerika. Ya. Nah, ini kualitas viskositasnya ya, jenis oli ya. Yang memiliki kekentalan absolut pada suhu 55 derajat Celcius ya, nilainya 0,017 kg meter detik. Nah, ini viskositasnya. Kemudian sekelilingnya T0 di sini 55, Z-nya di sini 0,17 kg meter detik. Kemudian suhu sekeliling minyak itu 15,5 derajat Celcius, itu TA sekeliling ya. Kemudian tekanan bearing maksimum pada pompa 1,5 Newton milimeter persegi, itu P di sini. Kemudian hitunglah massa dari minyak pelumas yang dibutuhkan untuk pendinginan jika kenaikan suhu minyak dibatasi 10 derajat Celcius. Nah, ini dibatasi T-nya itu 10 derajat Celcius. Nah, koefisien panas yang hilang itu 1232 watt per meter per detik per derajat Celcius. Jadi penyelesaiannya diketahui tadi satu persatu diurutkan. Kemudian yang pertama tahap desain perancangan menentukan panjang jurnal L. Nah, kita asumsikan dulu, ini asumsi. Nanti kalau asumsinya salah, kelihatan nanti. Ini diasumsikan diameter jurnalnya D itu 100 milimeter ya. Nah, 100 milimeter. Nah, dari tabel 5.1 besarnya L per D untuk pompa sentrifugal bervariasi dari 1 sampai 2. Ya. Maka diambil L per D itu 1,6. Nah, kita lihat tabel 5.1 tadi kasusnya pada pompa sentrifugal. Nah, di sini pada pompa sentrifugal.
Nah, ini kan pompa sentrifugal, kita lihat mesinnya pompa sentrifugal pada tabel 5.1 di atas tadi. Nah ini, yang ini sentrifugal pump. Nah, P-nya itu 0,7 sampai 1,4. Ya, kemudian Z-nya 0,025. Kemudian Zn per P 28. C per D 0,0013. L per D 1 sampai 2. Nah, jadi nilainya itu 1 sampai 2. Jadi kita boleh mengambil nilainya 1 boleh, 1,2 boleh, 1,5 boleh, 1,8 boleh, maksimum 2. Nah, dari perhitungan tadi di bawah. Nah, diambil di sini L per D-nya itu 1,6. Kan 1 sampai 2, 1,6. Nah, ini dimasukkan. Karena D sudah diketahui, ya. Tadi diasumsikan, bukan diketahui ya. D-nya diasumsikan 100, sedangkan L per D 1,6, maka L sama dengan 1,6 D. Nah, di sini. Nah, D-nya dimasukkan 100, ini 100 mm, 160 mm. Jadi panjang jurnalnya 160 mm. Nah, kita pengen ngecek ini tekanan bearing. Nah, tekanan bearing itu sama dengan W per L dikalikan D. Nah, tekanan bearingnya. Kan rumusnya beban itu tekanan kritis dikalikan dengan L kalikan D. Nah, dimasukkan 160 ini ke panjangnya, D-nya dimasukkan, bebannya 20.000 yang diketahui tadi dimasukkan, ya, beban 20.000 tadi di atas ini dimasukkan, maka ketemu di sini tekanan kritisnya itu 1,25. Nah, karena tekanan bearing yang diberikan untuk pompa 1,5 Newton per milimeter persegi, sehingga nilai di atas P, nilai di atas untuk P itu yang ini 1,25 Newton per milimeter persegi adalah aman. Nah, dan dimensi dari L dan D adalah aman juga. Nah, itu artinya begini. Ini ya 1,25 ini tekanan yang terjadi. Ya, tekanan yang terjadi ketika dibebani 20.000. Nah, kemudian kita buat asumsi di sini 160. Nah, kalau ternyata misalnya kita membuat asumsi itu ya, misalnya 200 ya, 200. Jadi ini 1,6 dikalikan 200, ini lebih besar lagi, maka ini lebih kecil, itu lebih aman lagi. Tapi kalau kita membuat asumsi di sini misalnya 50 mili, maka nilai di sini menjadi rendah, ya. 50 kalikan 1,6 ketemunya ini 80, ya, 80 mili, dan ini jika dimasukkan 80 mili, maka nilainya P di sini lebih yang terjadi itu melebihi 1,5, maka tidak aman. Ya, tidak aman. Artinya sudah melewati batas ya yang diizinkan. Ya, melebihi batas yang diizinkan. Artinya sudah masuk dalam tekanan kritis. Ya, jadi terlalu besar tekanannya. Melewati batas yang diizinkan. Nah, jadi ini diasumsikan. Sampai pada akhirnya mendekati 1,5, misalkan 1,4 apa 1,45, itu masih aman. Jadi asumsi di sini adalah dugaan. Ya, asumsi itu dugaan. Ya, berarti kita membuat asumsi 100 mm ini aman, dibolehkan. Mungkin 90 ya, dimasukkan 90 nilainya masih di bawah 1,5, boleh. Nah, atau 200, tapi buat apa kita membuat 200 terlalu panjang, 100 saja aman?
Memangnya material itu murah kan gitu ya. Nah, kalau 200 berarti kan lebih panjang lagi. Ya, itu menyita tempat juga. Kemudian Zn per P itu nilainya dimasukkan nilai-nilai Zn dan P dari hasil perhitungan di sini tadi, maka nilainya 12,24. Kemudian nilai operasi dari tabel 5T1 Zn per P itu 28 tadi. Ya, Zn per P yang diizinkan tadi pompa sentrifugal Zn per P 28. Nah, ini Zn per P yang diizinkan itu 28. Nah, di sini 28. Sentrifugal pump, pompa sentrifugal 28. Nah, ini 28. Nah, diketahui nilai minimum untuk modulus bearing yang mana lapisan oli akan rusak adalah, nah ini dibatasi, oli itu akan rusak jika 3K sama dengan Zn per P. Nah, Zn per P-nya sendiri itu sama dengan 28. Sehingga K di sini modulus bearingnya pada titik gesek minimum itu 1/3. Jadi ini diturunkan ke bawah, dipindah ke ruas kanan 3-nya ini menjadi 9,33. Nah, karena nilai perhitungan Zn per P itu 12,24 adalah lebih besar daripada 9,33, maka bearing akan beroperasi di bawah kondisi hidrodinamis. Maksudnya begini, 12,24 di sini, jika tekanan kritis itu besar, tekan kritisnya di sini itu kan 1,25. Ini 1,25 ketemu di sini. Jadi nilai Zn per P itu semakin besar, ya, maka dia semakin baik. Artinya apa? Tekanan kritis, tekanan yang menyebabkan bantalan yang menyebabkan kontak antara dua permukaan, yaitu jurnal dan bearing itu akan mengalami kerusakan. Nah, misalnya tekanan ini melebihi 1,25, yang mana dia melewati 1,5, ya, sehingga nilai Zn per P di sini kekentalannya tetap, putarannya tetap di sini tapi besar, ya, menyebabkan di sini makin rendah, sehingga rendahnya ini di bawah 9,33, maka tidak aman. Artinya sudah melewati atau di atas kondisi hidrodinamis. Jadi mahasiswa jangan bingung. Ini 12,24 ini lebih besar toh, kok di bawah kondisi dinamis. Itu. Nah, jadi karena P di sini itu kecil, maka di sini besar. Artinya dia di bawah tekanan kritis, P-nya ini nilainya di bawah tekanan yang diizinkan, sehingga baik, begitu loh ya. Nah, karena ini kecil, nilainya ini besar. Sehingga kalau ini besar, kondisinya bagus. Yang penting melewati titik gesek minimum di sini, 9,33. Beda dengan yang ini tadi ini. Nah, ini 1,5 yang diizinkan, tekanan yang terjadi 1,25. Nah, di bawahnya kok aman. Nah, sekarang yang di sini di atasnya kok aman. Nah, ini masalah perlu berpikir. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini itu semakin kecil di bawah 9,3, maka tidak aman. Nah, kenapa? Ya bisa jadi viskositasnya di sini rendah sekali. Artinya encer. Kalau viskositasnya rendah, tekanan tetap. Artinya tekanan ini dipengaruhi oleh beban. Tetap. Tapi kekentalan Z-nya ini semakin rendah alias encer, maka di sini juga nilainya kecil. Nah, kecil berarti semakin rusak kalau melewati 9,33.
Semoga mahasiswa paham ini. Nah, kemudian dari tabel 5.1 pompa sentrifugal rasio clearance-nya C per D itu 0,0013. Nah, ini saya tampilkan kembali. Nah, pompa sentrifugal C per D-nya, nah ini 0,0013. Kemudian koefisien geseknya mu sama dengan 33/10⁻8 kalikan Zn per P kalikan D per C plus K. Nah, ini semua variabel dimasukkan. Ya. C per D-nya 0,13 berarti D per C-nya ya 1/0,0013. Nah, semua variabel dimasukkan, K-nya juga dimasukkan, maka ketemu 0,0051 mu-nya. Koefisien geseknya 0,0051. Kemudian panas yang dibangkitkan Qg sama dengan mu dikalikan W kalikan V. W tadi beban, ya. Beban pada poros yang diteruskan kebantalan. Ya. V-nya kecepatan linear, dimasukkan semua nilainya, ketemu 480,7 watt. Ya. Kemudian panas yang hilang Qd-nya sama dengan C kalikan A kalikan TB min TA, ketemu semua. Ya. Rupanya TB min TA itu sama dengan setengah T0 min TA. Ya. Sehingga Qd-nya ketemu 389,3 watt. Nah, rupanya jumlah panas yang dibutuhkan untuk pendinginan, panas yang dibangkitkan itu dikurangi dengan panas yang hilang. Jadi, panas yang dibangkitkan akibat gesekan itu dikurangi dengan panas yang hilang karena pelumas sendiri, itu ketemunya 91,4 watt. Kemudian massa oli pelumas yang dibutuhkan untuk pendinginan itu M sama dengan massa oli pelumas dalam satuan kilogram per detik. Jadi kalau sudah kilogram per detik ini sebenarnya dia M-nya M dot kalau dalam mekanika fluida, tapi dalam elemen mesin ini dia disimbolkan M saja. Jadi kalau dalam mekanika fluida itu M dot, M titik, ya, itu mass flow rate. Ya. Nah, panas yang mengalir dari oli itu sama dengan Qt, ya, sama dengan M kalikan S kalikan T. Nah, S-nya sendiri itu adalah panas spesifik dari oli, yang pasti diketahui nanti ya. Itu nilainya ini. Nah, bisa dipakai 1900. Kemudian T-nya sendiri 10 derajat. Ya, harusnya delta T gitu ya. Nah, itu ketemunya 19.000 ya. M dot ya, atau massa di sini kalikan bukan kalikan ini satuannya watt. Ya, Kt ini satuannya watt. Bukan W beban di sini ya, tapi watt. Nah, jumlah panas yang dibutuhkan untuk pendinginan itu sama dengan jumlah panas yang dialirkan oleh oli. Sehingga ya 19.000 M di sini sama dengan 91,4 watt. Nah, sehingga massa olinya itu sama dengan 0,288 kg per menit. Jadi satuannya per menit. Ya, dari detik jadikan menit. Nah, kalau di sini satuannya detik jadikan menit. Kilogram per menit. Nah, demikian materi bab 5 ini sudah berakhir. Selanjutnya mahasiswa bisa mengerjakan sebagai tugas latihan 1, 2, dan 3 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.